Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, kaum muslimin hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin dan pendengar Mujahidin FM yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat serta mengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman nanti. Pada siang hari yang berbahagia ini, setelah kita menaikkan salat zuhur berjamaah, sekali lagi kita ikuti, kita dengarkan tausiah zuhur salat sampaikan Ustaz Nasrullah LC. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah dan pendengar Mujahidin FM yang dirahmati Allah, dan selanjutnya kepada Ustaz Nasrullah LC dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas sedikit yaitu tentang dinul Islam, dan juga yaitu ketika perjalanan pulang pergi, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Pada masa tersebut adalah suatu mukjizat yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kondisi normal kalau kita melihat, yaitu dibutuhkan waktu 1 bulan, yaitu 1 bulan pergi kalau mengendarai kendaraan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuda. Dan juga 1 bulan untuk kembali lagi, berarti 2 bulan perjalanan. Maka setiba di Masjidil Aqsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengikat tunggangannya, pada pancang yang biasa digunakan oleh para nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai sholat 2 rakaat, maka malaikat Jibril alaihissalam datang dengan 2 bejana. Jadi bejana tersebut berisi khamr dan susu. Khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih dan meminum susu.
pilihan beliau yaitu dipuji oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian sebagai pilihan yang fitrah, yaitu adalah memang pilihan fitrah manusia. Apa artinya fitrah? Fitrah itu menurut Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'iyah adalah Islam dan istiqomah. Itu dinamakan fitrah. Sedangkan maknanya yaitu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memilih simbol keislaman dan keistiqomahan. Maka susu ini adalah dipilih sebagai simbol tersebut karena secara fisik dia itu gurih. Gurih thayyib yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Thayyib baik artinya thayyib. Suci dan mudah dikonsumsi. Maka efeknya juga baik dan juga sehat bagi orang yang meminumnya, yang mengkonsumsinya. Bagaimana dengan khamr? Khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Maka khamr itu adalah pangkal dosa-dosa. Yang dinamakan adalah ummul khaba'ith. Ummul khaba'ith itu adalah pangkal dosa-dosa. Dan dia mendatangkan berbagai macam keburukan. Dan juga efek yang buruk saat dikonsumsi oleh manusia. Dan juga yang setelahnya. Maka Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, yaitu radhiyallahu anhu, pernah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki sebelum kalian yang taat beribadah dan yaitu beruzlah. Beruzlah itu menyendiri dalam melaksanakan ibadah, yaitu dari manusia, dari keramaian. Ternyata ada seorang perempuan, seorang wanita yang dia adalah seorang pelacur, menyukai seorang laki-laki tersebut. Maka perempuan itu pun lalu mengutus seorang budak wanitanya. Seorang budak wanitanya untuk menyampaikan pesan bahwa sesungguhnya kami mengundang Anda untuk yaitu persaksian. Itu yang dikatakan seorang budak yang diutus wanita tadi. Maka berangkatlah yaitu laki-laki tersebut bersama seorang wanita, yaitu budak wanita tersebut. Maka setiap laki-laki itu masuk di sebuah pintu, yaitu pintu tersebut langsung dikunci. Jadi kemudian dengan demikian hingga laki-laki itu berhadapan dengan seorang wanita dengan wajah yang memancarkan cahayanya. Yang di sisinya itu terdapat seorang anak kecil. Seorang anak kecil dan juga bejana khamar. Kemudian perempuan itu lantas mengatakan, demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi, tetapi aku memanggilmu untuk yaitu berhubungan intim. Yaitu berhubungan intim denganku, kata seorang wanita tadi. Atau meneguk segelas khamar, atau membunuh anak laki-laki kecil ini. Maka seorang laki-laki tersebut dia mengatakan, berikan saja aku segelas khamar. Segelas khamar itu minuman yang memabukkan. Maka perempuan itu memberikan satu gelas khamar kepada seorang laki-laki tadi. Maka laki-laki itu pun lalu dia mengatakan, tambahkanlah untukku, yaitu khamar tersebut. Lalu laki-laki tersebut yaitu menzinahi wanita perempuan itu dan membunuh jiwa anak kecil tadi. Maka ya ini adalah dalam hadis ini disebutkan jauhilah minum khamar, minuman yang memabukkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Hadisnya disebutkan mauquf. Mauquf itu hanya terhenti pada sahabat Utsman bin Affan. Sanadnya sahih, yaitu hingga pada Utsman bin Affan. Menurut Syalbani, Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yaitu hingga kepada Utsman secara marfu'. Marfu' itu terangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu bagaimana jika kita memproduksi dan juga menjualnya, yaitu tidak untuk dikonsumsi. Maka memproduksi dan memperjualbelikan barang yang tidak bermanfaat atau merusak adalah
ini kebiasaan orang-orang yang dimurkai, yaitu dari generasi terdahulu pada zaman-zaman dahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat di dalam majalah yaitu SWA, yaitu bisnis, yaitu majalah tersebut melansir potensi pasar susu itu di Indonesia itu masih gurih, masih tinggi. Alasannya konsumsi susu itu di Indonesia saat ini masih 11 liter per kapita tiap tahunnya. Angka ini masih jauh, yaitu di bawah konsumsi susu warga negara Singapura yang mencapai 51 liter per kapita itu. Maka nilai pasar susu itu termasuk produk susu di Indonesia mencapai apa? 4 miliar US dollar per tahun atau sekitar 58 triliun. Maka dengan pertumbuhan yang diklaim yaitu double digit ini disebutkan. Maka seharusnya produksi susu ini yaitu yang harus digalakkan di masyarakat. Sedangkan yaitu minuman yang beralkohol ini tidak disebutkan angkanya. Karena efek buruk setelah dikonsumsi ini sangat miris dan juga mudaratnya begitu besar. Maka uang dari minuman beralkohol ini sama seperti uang pinjaman ribawi. Dan juga yaitu manis awalnya, pahit dan berdarah-darah dalam perjalanan dan akhirnya yaitu suatu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini salah satu larangan disebutkan di dalam Al-Qur'an, innamal khamru wal maisir. Yaitu sesungguhnya khamar dan maisir, perjudian adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fajtanibuh, untuk dijauhi. Maka karena itu mudaratnya lebih besar dan bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa innahu min amali syaitan, dan itu adalah yaitu termasuk dari perbuatan syaitan yang memang mudaratnya lebih besar dan danfaknya memicu yaitu kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Dan bahkan yang terpenting itu adalah dia mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yaitu kita dapat semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seluruh larangan-larangan Allah, terutama kesyirikan, perbuatan dosa-dosa, dan juga larangan walaupun sekecil apapun kita maksimal menjauhinya sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari teguran Allah dengan azab dan murkanya. Mudah-mudahan ini dapat yaitu menjadi pelajaran bagi kita dan juga mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.